Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitur Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut yang Allah anugerahkan kepada kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini menjadi ibadah yang dapat mengantarkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa melaksanakan ajaran Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, kita termasuk
orang-orang yang akan mendapat syafaatul uzma nanti pada hari yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari atas mimbar yang mulia ini khatib berpesan kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan melaksanakan perintah Allah dimanapun kita berada dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam suratul Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya, semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama Allah yang lurus, yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah dilaksanakan harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepadanya harus dengan ikhlas. Sebab manakala tidak ikhlas kita melaksanakannya, maka kita tidak akan selamat. Kaum muslimin, amal itu digambarkan seperti tubuh, seperti badan. Sedangkan keikhlasan itu digambarkan seperti jiwanya, seperti ruhnya. Maka amal ibadah yang tidak ikhlas seperti tubuh yang mati. Maka agar ibadah itu hidup, maka harus ada ikhlas di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, keikhlasan itu akan semakin kokoh, akan semakin kuat manakala terdukung dengan keyakinan yang kokoh, akidah yang kuat. Oleh karenanya kita memiliki kewajiban setiap saat untuk senantiasa mengkaji tentang ketauhidan kita kepada Allah. Sudah sejauh mana tentang keyakinan itu, sehingga semakin tinggi keyakinan seseorang, semakin tinggi juga keikhlasan yang dilakukannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh orang yang begitu kokoh akidahnya sehingga keikhlasan semakin tinggi. Di zaman Fir'aun ada seorang pembantu, bukan pejabat, bukan orang kaya, tetapi dia memiliki keyakinan yang kokoh. Siapa dia? Masitoh. Masitoh itu adalah rakyat jelata, pembantu di keluarga Fir'aun, tetapi dia memiliki keyakinan yang kokoh. Suatu saat Masitoh itu setelah memandikan anaknya Fir'aun, dia merapikan dan menyisir anaknya Fir'aun. Jadi Masitoh ini adalah tukang sisir anak putrinya Fir'aun. Saat dia menyisir anaknya Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh. Orang yang memiliki keyakinan kuat tiba-tiba terlontar dari lidahnya, astagfirullah. Anaknya Fir'aun berkata kepada Masitoh, "Wahai Masitoh, siapa itu Allah?" Ini anaknya sudah ngerti mungkin, sehingga bertanya sama Masitoh, "Siapa itu Allah?" Maka Masitoh berkata kepada anaknya Fir'aun itu, "Huwa Robun." Dia adalah Tuhan. Robi wa robu abuki. Dia adalah Tuhanku dan Tuhannya ayahmu. Kata anaknya Fir'aun, "Wahai Masitoh, bukankah tidak ada Tuhan selain ayahku? Tariklah perkataanmu. Jangan sampai aku laporkan kepada ayahku." Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang memiliki pendirian yang kokoh tidak mudah untuk menarik perkataannya, walaupun apapun cobaannya. Tetap dia mengatakan Allah sebagai Tuhannya. Akhirnya
Karena Masitoh tidak menarik perkataannya, dilaporkan kepada ayahnya Fir'aun. Apa yang terjadi? Dipanggillah Masitoh kepada Fir'aun. Wahai Masitoh, betulkah ada Tuhan selain aku? Masitoh menjawab, betul wahai Tuhan. Dia adalah Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Wahai Masitoh, tidak ada Tuhan selain aku. Di dalam Al-Quran, Fir'aun terkenal dengan perkataannya. Allah nyatakan, Ana rabbukumul a'la. Kata dia, kata Fir'aun, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Akhirnya karena Masitoh gigih dengan pendiriannya, apa yang dilakukan Fir'aun? Berkali-kali tetap Masitoh mempertahankan keyakinannya. Akhirnya Fir'aun mengambil tindakan, dikumpulkan seluruh anak-anaknya Masitoh, disiapkan wajan yang besar. Mungkin di antara jemaah kenal wajan untuk membuat dodol. Itu wajan yang kecil, paling muatnya 40 sampai 50 liter. Ini wajannya besar, muatnya 4-5 orang. Disiapkanlah wajan yang besar, dinyalakan api, diisi air. Akhirnya pada saat air yang sedang mendidih panas dicampur dengan minyak, karena Masitoh mempertahankan keyakinannya, dilemparkan anaknya Masitoh ke dalam api yang bergolak, ke dalam wajan yang sedang mendidih. Ditanya Masitoh, wahai Masitoh, siapa Tuhanmu? Bukankah aku Tuhanmu? Tidak wahai Fir'aun, Tuhanku adalah Allah. Diambil lagi anaknya yang satu lagi, dilemparkan ke wajan tersebut. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, Masitoh menyaksikan bagaimana pedihnya hatinya, teriris-iris menyaksikan anak-anak kesayangannya hancur, tinggal tulang belulangnya. Dan terakhir Masitoh sedang memegang anak yang paling kecil, diambil oleh Fir'aun, dan anak itu akan dilemparkan. Masitoh, siapa Tuhanmu? Tetap jawaban Masitoh, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Saat anak itu mau dilemparkan, anak yang masih bayi, belum bisa berbicara, tiba-tiba Allah anugerahkan kepadanya bisa berbicara. Wahai Umi, siksaan dunia tidak ada apa-apanya dibanding dengan siksaan akhirat. Itulah di antara bayi salah satu yang bisa bicara saat masih kecil. Kaum muslimin dirahmati Allah, dilemparkan anak tersebut, maka basahlah seluruh wajah Masitoh dengan tetesan air mata. Dan terakhir Masitoh dikatakan oleh Fir'aun, wahai Masitoh, katakan sekali lagi, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah, wahai Fir'aun. Apa pesanmu yang terakhir sebelum kamu masuk menyusul anak-anakmu? Kata Masitoh, wahai Fir'aun, saat aku masuk ke dalam wajan tersebut dan tulang belulangku menjadi satu dengan anak-anakku, kuburkanlah aku dalam satu tempat. Maka permohonan itu diizinkan oleh Fir'aun, dan akhirnya setelah itu maka dikuburkanlah Masitoh bersama anak-anaknya. Dalam satu riwayat kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melaksanakan Isra Mi'raj, perjalanan dari kota Mekah ke Baitul Maqdis, tiba-tiba di atas udara Rasulullah mencium bau yang menyengat begitu wangi terasa. Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, bau apakah ini? Sangat menyengat, harum semerbak. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, itu adalah orang yang beragama Islam, berkeyakinan dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salam di masa Fir'aun. Masitoh namanya.
dia masuk ke dalam golakan air yang mendidih bersama anak-anaknya karena mempertahankan keyakinannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah orang yang memiliki keyakinan yang kuat. Apakah keyakinan itu bisa ditanamkan di dalam hati kita, anak-anak dan keturunan kita, sehingga apapun cobaan hidup tidak pernah menjual akidahnya dengan harta yang tidak ada ternilai sama sekali dibandingkan dengan kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Kalau generasi kita tidak mengkaji akidah dan keyakinannya, bisa saja mereka menjual keyakinannya dengan dunia yang tidak ada artinya. Kaum muslimin, semakin orang kuat keyakinannya, akidahnya semakin kuat, maka nilai keikhlasannya dalam ibadah kepada Allah semakin kuat juga. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata berkaitan dengan ikhlas, aku pernah bertanya kepada sahabat Huzaifah. Siapa itu Huzaifah? Huzaifah adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Hasan Al-Basri hidup di masa tabi'in, tidak berjumpa dengan Rasulullah, dia belajar kepada Huzaifah. Wahai Huzaifah, apa itu ikhlas? Kata Huzaifah, beliau menjawab, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu ikhlas? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata Rasulullah, aku pernah menanyakan tentang ikhlas kepada malaikat Jibril alaihi salam. Dan malaikat Jibril berkata, kata malaikat Jibril, aku pernah bertanya tentang ikhlas kepada Allah Rabbul Izzah. Allah menjelaskan bahwa ikhlas itu ialah rahasia di antara rahasiaku yang kutitipkan ke hati hamba-hambaku yang kucintai. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, begitu rahasia yang namanya ikhlas. Mungkin seseorang dalam ibadah dalam satu masjid begitu berbeda tentang keikhlasannya, sebab keikhlasan itu adalah sesuatu yang dititipkan di hati hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dititipkan keikhlasan ke dalam hati kita, sehingga manakala kita melakukan ibadah memiliki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad.
Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaradin wahzul man khajalal muslimin waj'al baldatana hajihi baldatan taibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli shay'in hada haluna ya Allah la yahfa alaika. Allahumma adfa'anal gola wal bala wal fahsya wal qarana wal munkar wal bagya wa isuyupal mukhtalifata wa sadaida wal mihan ma johara minha wa ma baton min baladina haja khosoh wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadliyutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا. الصلاة جماعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم